Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PCC tanggal 4 sampai 10 Februari 2024 tertulis pada kitab Yesaya 1 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema renungan PJJ untuk kita, ada kiranya hargamu. Dikaitkan dengan pemilu tahun 2024 yang sering kita sebut sebagai tahun demokrasi. Di tahun inilah kita sebagai warga negara memilih pemimpin negara, presiden dan wakil presiden. Tepatnya tanggal 14 Februari 2024. Dan akan memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti biasanya, setiap calon melakukan kampanye pemenangan dengan berbagai kegiatan yang dianggap dapat menarik simpati rakyat, mempromosikan, memaparkan berbagai program, visi dan misi setiap calon yang semua tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Dan tak jarang ada juga pemberian bantuan kepada rakyat berupa kebutuhan pokok atau tawaran untuk pembangunan fasilitas umum sebagai pendahuluan gambaran kebaikan yang nanti akan dikerjakan para pemimpin ini. Para calon-calon ini berharap supaya mereka didoakan dan dipilih pada saat pemilu berlangsung. Sebagai warga gereja, kita pun turut mendoakan supaya yang terbaik dapat menjadi pemenangnya. Dan sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh menerima sogok sebab perbuatan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus benar-benar memilih yang terbaik supaya negara ini dapat dipimpin dengan baik. Walau pada kenyataannya jarang sekali ditemui pemimpin yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Menurut sejarah yang ada dalam Alkitab, dari 20 raja yang memerintah di Israel, hanya 2 orang saja yang berkenan kepada Tuhan. Itu artinya tidaklah mudah mendapatkan pemimpin yang sungguh-sungguh akan mensejahterakan rakyat. Namun begitu kita tidak boleh pesimis. Kita harus terus berdoa dan memperhatikan calon-calon yang ada dengan seksama, sehingga suara kita tidak jatuh kepada orang yang salah. Sebab kesejahteraan atau keberhasilan sebuah negara sangat tergantung kepada pemimpinnya. Jika pemimpinnya baik dan benar, sejahteralah rakyat. Tapi jika sebaliknya, maka menderitalah rakyat. Seperti dalam bacaan ini pada ayat 23. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Di sini disebutkan semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Ini sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mulailah dari diri kita. Jangan menerima suap atau sogok dari calon manapun. Sebab biasanya yang mau memberi sogok suka juga menerima sogok. Jika para pemimpin mau menerima sogok, maka kesempatan bagi orang-orang miskin menjadi kecil. Serta orang-orang kecil seperti anak yatim dan janda-janda akan menderita, menjadi korban ketidakadilan dan ketidakbenaran sebab mereka tidak punya uang untuk menyogok penguasa.
Jadi pastikanlah tidak ada yang terima sogok, sebab orang yang menerima sogok tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Amin.